Aku pernah berpikir cinta itu sederhana saja. Hingga hari itu datang dan menghancurkan segala keyakinanku. Dan sekarang, di depan ratusan tamu yang menatapku penuh harap, aku berdiri gemetar karena tahu bahwa rahasia terbesarku akan terbongkar dalam hitungan menit. Namaku Aditya Wicaksana. Di Jakarta, di mata keluarga besar, aku adalah anak sulung yang patuh, calon dokter gigi yang hampir selesai residensi, dan terutama, calon suami yang sempurna bagi Arga Mahendra. Ya, suami. Bukan istri. Kami akan menikah hari ini di sebuah rumah adat megah di pinggiran Yogyakarta, dengan akad nikah yang sudah disiapkan sejak setahun lalu. Semua orang menyebut kami pasangan idaman. Mereka tidak tahu bahwa kami bukan pasangan pria perempuan seperti yang mereka bayangkan. Kami berdua laki-laki. Dan kami saling mencintai dengan cara yang selama ini kami sembunyikan dari dunia. Aku pertama kali bertemu Arga di kampus kedokteran UGM. Dia tahun terakhir, aku baru masuk tahun ketiga. Dia datang ke perpustakaan malam itu, rambut basah karena hujan deras, mencari buku referensi bedah yang sudah aku pinjam. Waktu itu dia marah-marah kecil, tapi matanya, Tuhan, matanya seperti danau yang tenang di lereng Merapi saat matahari terbenam. Aku langsung tahu aku dalam masalah besar. Kami mulai bertukar pesan. Pertama hanya soal buku dan tugas. Lalu jadi curhat tentang keluarga. Lalu akhirnya tentang rasa yang tak bisa kami namakan. Di Indonesia tahun 2025, mencintai sesama jenis masih seperti membawa bom waktu di dada. Orang-orang di sekitar kami, keluarga, teman, bahkan dosen, tidak akan pernah mengerti. Kami belajar berpura-pura. Sangat mahir. Arga menjadi teman dekat yang selalu menemaniku pulang kampung. Aku menjadi saudara yang selalu membantu keluarganya saat butuh. Kami bahkan punya foto bersama di Instagram dengan caption yang sangat aman, Best Bro Since 2018. Tapi di balik itu semua, di kamar kos kecil di Gejayan, di mobil saat malam hujan, di sudut-sudut kota yang sepi, kami saling mencium, saling berjanji, saling takut kehilangan. Keputusan menikah datang dari keputusasaan. Keluarga Arga terus mendesak dia menikah. Ibunya sakit-sakitan ingin melihat anak semata wayangnya berumah tangga sebelum menutup mata. Keluargaku juga sudah muak melihatku belum serius dengan perempuan. Kami berpikir, jika kami menikah secara adat dan agama dengan cara yang diterima masyarakat, maka setidaknya kami bisa hidup bersama tanpa dicurigai. Kami akan tinggal serumah, berbagi kehidupan, dan dunia akan melihat kami sebagai pasangan yang harmonis. Gila. Tapi itulah satu-satunya jalan yang kami lihat saat itu. Hari ini seharusnya hari bahagia. Aku mengenakan beskap putih, kain jarik motif parang belangkon hitam. Arga memakai beskap krem, lebih lembut, lebih anggun. Kami berdiri berhadapan di pelaminan yang dihias bunga melati dan kamboja. Di sebelah kami, penghulu sudah siap membacakan ijab kabul. Di belakang, Ibu Arga menangis haru. Ayahku tersenyum bangga. Semua orang tersenyum. Kecuali satu orang. Pendeta tua itu, Pak Kiai Hadi, ulama kampung yang sangat dihormati keluarga Arga, tiba-tiba berdiri dari tempat duduknya. Wajahnya pucat. Matanya menatapku, lalu Arga, lalu kembali ke aku. Dia mengangkat tangan kanan gemetar. Tunggu dulu, suaranya pecah tapi tegas. Semua orang terdiam. Udara seperti membekuk. Ada sesuatu yang tidak benar di sini, katanya pelan. Aku melihat sesuatu. Jantungku seperti dihantam palu godam. Arga menoleh padaku, matanya membelalak ketakutan. Apa yang dilihatnya? Bagaimana bisa? Kami sudah sangat berhati-hati. Kiai Hadi melangkah maju mendekati kami. Dia menatap Arga lama sekali, lalu berpaling kepadaku. Aditya, panggilnya pelan, hampir seperti berbisik.
Anakku, apakah engkau benar-benar ingin menikah dengan Arga karena cinta kepada Allah dan Rasul-Nya, atau karena cinta kepada sesuatu yang lain? Aku tidak bisa menjawab. Mulutku kering. Lidahku keluh. Dan saat itulah Arga melakukan sesuatu yang tidak pernah kami rencanakan. Dia meraih tanganku. Di depan semua orang. Jari-jarinya menggenggam erat jemariku, dingin tapi penuh tekad. Pak Kiai, suara Arga bergetar tapi jelas. Saya mencintai Aditya. Bukan sebagai saudara. Bukan sebagai teman. Sebagai laki-laki mencintai laki-laki. Dan saya tidak akan menikahinya untuk menipu semua orang. Saya hanya ingin hidup bersamanya. Jika itu dosa, biarlah saya yang menanggungnya. Tapi jangan suruh saya berpura-pura lagi. Ruangan meledak. Jeritan. Tangisan. Kursi terdorong. Ibu Arga ambruk. Ayahku menatapku seperti melihat orang asing. Aku hanya bisa menatap Arga. Dan di matanya, aku melihat sesuatu yang selama ini kami takutkan untuk diakui. Kami tidak lagi bisa lari. Malam itu kami tidak pulang ke rumah masing-masing. Kami duduk di teras belakang rumah adat, hanya berdua, ditemani suara jangkrik dan angin malam yang dingin menusuk tulang. Arga masih memakai beskap kremnya, sudah kusut. Aku melepas belangkon, rambutku acak-acakan. Kita sudah gila, gumamku. Ya, jawabnya sambil tersenyum tipis. Tapi setidaknya kita gila bersama. Aku ingin marah padanya karena berani mengatakan kebenaran di depan semua orang. Tapi aku tidak bisa. Karena di dasar hatiku aku lega. Akhirnya rahasia itu terbuka. Meski harganya mungkin seluruh hidup kami. Keesokan harinya, keluarga Arga mengusirnya. Ibu Arga menangis sampai pingsan tapi tetap memilih untuk tidak lagi mengakui anaknya. Ayahnya hanya berkata satu kalimat. Pergi. Jangan pernah kembali. Keluargaku lebih parah. Ayahku memukul meja hingga pecah. Ibu menangis di kamar, tidak mau melihatku. Adik perempuanku yang masih SMA hanya bisa memelukku sambil berbisik. Kak, aku tetap sayang kamu. Tapi aku takut. Kami akhirnya pindah ke sebuah kontrakan kecil di pinggiran Solo. Tempat yang jauh dari keramaian, jauh dari tatapan menghakimi. Arga berhenti kuliah spesialisasi bedahnya. Aku juga meninggalkan residensi. Kami mulai dari nol. Bekerja serabutan. Arga mengajar priat anak SD. Aku membuka praktek kecil di depan kontrakan, hanya pasien anak dan lansia yang tidak terlalu peduli rumor. Tapi malam-malam itu, malam-malam ketika kami berbaring di kasur tipis, saling berpelukan, itu adalah satu-satunya waktu kami merasa utuh. Suatu malam, setelah seharian hujan deras, Arga tiba-tiba berkata, Dit, kalau suatu hari aku pergi, kamu mau ikut? Aku menoleh, kaget. Maksudmu? Dia menatap langit-langit yang mulai bocor. Aku dapat tawaran bekerja di Malaysia. Dokter gigi di sebuah klinik di Kuala Lumpur. Gajinya lumayan. Tapi aku tidak mau pergi sendirian. Aku diam lama sekali. Pergi berarti meninggalkan Indonesia. Meninggalkan keluarga, teman, kenangan, bahkan rasa takut yang sudah terlalu akrab. Tapi tinggal berarti terus hidup dalam bayang-bayang penghakiman. Aku ikut, jawabku akhirnya. Dimanapun kamu berada, aku akan ada di sana. Kami mulai menabung. Membuang mimpi-mimpi besar. Mengurangi keinginan. Hanya ingin satu, hidup bersama tanpa harus bersembunyi. Tapi hidup tidak pernah sesederhana itu. 6 bulan kemudian kami sudah punya paspor. Tiket ke Kuala Lumpur sudah dibeli. Kami akan berangkat 2 minggu lagi. Malam sebelum keberangkatan kami pergi ke Parangtritis.
Bukan untuk romantis-romantisan. Kami hanya ingin melihat laut. Ingin merasakan bahwa dunia masih sangat luas, dan mungkin di suatu tempat ada ruang untuk orang-orang seperti kami. Kami duduk di pasir, kaki menyentuh ombak kecil. Arga memegang tanganku erat. "Dit," katanya pelan. "Aku takut." "Aku juga," jawabku. Kami diam lama. Hanya suara ombak dan angin malam yang menemani. Tiba-tiba dari kejauhan aku melihat sebuah kelompok pemuda mendekat. Mereka membawa ponsel, tertawa keras. Aku langsung merasakan irasat buruk. Mereka berhenti di depan kami. Salah seorang yang paling besar badannya menunjuk Arga. "Kalian yang di ideo itu?" ya, tanyanya dengan nada mengejek. "Yang mau kawin sama laki-laki?" Jantungku jatuh. Ternyata ada seseorang merekam hari pernikahan kami yang gagal itu. Dan ideo itu sudah menyebar. Arga bangkit, menarikku berdiri. "Kami tidak mengganggu kalian," katanya tegas. "Tolong minggir." Tapi mereka tidak mundur. Malah semakin mendekat. "Orang gila," kata salah satu. "Menjijikan." Aku merasakan darahku mendidih. Tapi Arga lebih cepat. Dia menarikku dan berlari menuju mobil kami yang parkir agak jauh. Kami masuk, mengunci pintu. Mereka mengejar, memukul-mukul kaca. Arga menstarter mobil dengan tangan gemetar. Kami melaju meninggalkan Parangtritis, meninggalkan ombak, meninggalkan malam yang seharusnya indah. Di dalam mobil, Arga menangis. Pertama kalinya aku melihat dia menangis sejak hari pernikahan itu. "Aku tidak mau kamu terluka karena aku," katanya terisak. "Mungkin kita harus berpisah. Aku pergi sendiri. Kamu tetap di sini. Keluargamu masih bisa menerimamu kembali." Aku menarik mobil ke pinggir jalan, mematikan mesin. Lalu menatapnya. "Jangan pernah bilang itu lagi," kataku, suaraku keras. "Kau pikir aku mencintaimu selama ini hanya untuk meninggalkanmu saat keadaan susah? Kau pikir aku sepengecut itu?" Arga menunduk. "Aku hanya tidak mau kamu menderita. Aku sudah menderita sejak pertama kali menyadari aku mencintai laki-laki," kataku. "Dan satu-satunya hal yang membuat penderitaan itu tertahankan adalah kamu." Kami berpelukan di dalam mobil sempit itu. Menangis bersama. Dan untuk pertama kalinya, aku merasa bahwa mungkin cinta kami memang lebih kuat dari segala penghakiman. Keesokan paginya, kami memutuskan untuk tetap berangkat. Tapi kami tidak lagi merasa aman di Indonesia. Malam sebelum keberangkatan, telepon Arga berdering. Nomor tidak dikenal. Suara di seberang dingin, tajam. "Kalau kalian berani naik pesawat besok, kalian akan menyesal. Kami membatalkan tiket. Kami takut. Kami pindah lagi, kali ini ke sebuah desa kecil di lereng Gunung Lawu. Di sana kami hampir tidak ada sinyal. Hidup sangat sederhana. Arga menanam sayur. Aku membuka warung kecil menjual kopi dan gorengan. Kami mulai membangun kehidupan baru. Tapi luka lama tidak pernah benar-benar sembuh. Suatu sore, ketika hujan baru reda, seorang pemuda datang ke warungku. Wajahnya familiar. Dia adik sepupu Arga yang dulu sering main ke rumah. Dia menatapku lama. Lalu berkata pelan, "Arga ibunya sedang sekarat. Dia ingin bertemu anaknya. Sekali saja." Aku merasa dunia berputar. Aku tahu ini bisa jadi jebakan. Tapi aku juga tahu jika Arga tidak pergi, dia akan menyesal seumur hidup. Malam itu kami bicara panjang. Akhirnya Arga memutuskan pulang. Sendiri. "Aku akan kembali dalam 3 hari," janjinya. "Kalau aku tidak kembali, anggap saja aku sudah tenang di sisi ibu." Aku tidak bisa menahan air mata.
Kami berpelukan lama sekali. Seperti orang yang tahu ini mungkin perpisahan terakhir. 3 hari berlalu. Arga tidak kembali. 4 hari. 5 hari. Pada hari ke-6 aku tidak tahan lagi. Aku naik motor tua menuju Yogyakarta. Hujan deras. Jalan licin. Tapi aku terus melaju. Sampai di rumah keluarga Arga, aku melihat mobil ambulans parkir di depan. Aku langsung tahu. Aku masuk dengan kaki gemetar. Di ruang tengah, Ibu Arga terbaring di ranjang. Wajahnya pucat, napasnya tersengal. Di sampingnya, Arga duduk memegang tangan ibunya. Wajahnya penuh air mata. Dia menoleh padaku. Dan senyum tipis muncul di wajahnya yang lelah. "Kamu datang," bisiknya. Ibu Arga membuka mata perlahan. Dia melihatku. Lalu melihat Arga. "Ma, ini Aditya," kata Arga pelan. "Orang yang paling aku cintai di dunia ini." Ibu Arga menatapku lama. Air matanya mengalir. "Makan aku," katanya dengan suara hampir tidak terdengar. "Aku tidak mengerti. Tapi aku tahu anakku bahagia bersamamu." Dia menarik napas panjang. Lalu menutup mata. Dan tidak membukanya lagi. Kami menangis bersama di samping ranjang itu. Bukan hanya karena kehilangan. Tapi juga karena akhirnya ada satu orang di keluarga yang menerima kami, meski hanya di detik-detik terakhir. Setelah pemakaman, kami tidak lagi bersembunyi. Kami pindah ke Bali. Bukan ke tempat wisata mahal, tapi ke sebuah desa kecil di pinggir Tabanan. Di sana kami membuka klinik gigi kecil dan warung kopi. Kami hidup sederhana. Tapi kami hidup jujur. Suatu malam, ketika bulan purnama menerangi sawah, Arga memelukku dari belakang. "Kita berhasil, Dit," bisiknya. "Kita masih bersama." Aku menoleh, mencium keningnya. "Ya. Dan kita akan terus bersama. Apapun yang terjadi." Kami tidak pernah menikah secara hukum. Tidak ada akad. Tidak ada surat nikah. Tapi di hati kami sudah menikah sejak lama. Dan mungkin di suatu tempat di atas sana, ada Tuhan yang tersenyum melihat dua anaknya yang akhirnya menemukan keberanian untuk mencintai dengan cara mereka sendiri. Kami bukan pahlawan. Kami hanya dua orang yang saling mencintai. Di negeri yang masih belajar tentang kasih sayang. Dan untuk pertama kalinya dalam hidupku, aku tidak lagi takut. Karena aku punya dia. Dan dia punya aku. Dan itu sudah cukup.